orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Bagi orang munafik nggak layak. Nyanyikanlah bagiannya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi nggak dilarang bernyanyi Bang Hidayat, asal yang masih mengikuti aturan. Jangan pula bernyanyi dengan kesetanan. Nah, sekarang bait Allah itu tadi kalian bilang bersujudlah ke arah baitmu. Kami itu bersujud ke arah bait Allah yang di surga. Karena bait Allah sekarang ada di surga. Tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau kotori. Jadi tubuh kita ini juga adalah bait Allah, jangan kita kotori. Kita masukkanlah makanan-makanan yang halal ke dalam tubuh kita ini. Dan kami orang Kristen, bait Allah itu berada di mana? Di kerajaan surga. Jadi kami berdoa bertelut, majulah. Kalau Yesus kan bersujud, boleh bersujud, nggak salah. Tetapi penyembah berhala juga bersujud. Makanya Daniel, Sabra, Abednego sewaktu Raja Nebukadnezar memerintahkan rakyatnya untuk menyembah binatang itu, hanya si Daniel, Sabra, Abednego yang tidak mau bersujud. Bayangkan itu. Jadi jangan hanya bilang bersujud itu kepada Allah, kepada berhala pun ada. Berhala Hubal waktu Raja Ahab. Di dalam buku Raja-Raja, Raja Ahab di bangsa Israel mengelilingi dewa Hubal, mengelilingi berhala Hubal. Kami orang Kristen tidak pernah mengelilingi gereja. Tidak, kami berdoa dengan tenang. Kami tidak mau mengikuti ajaran Raja Ahab, mengelilingi dewa Hubal, berhala Hubal. Dia mengelilingi itu, kami tidak mengelilingi. Kami berdoa dengan sopan. Kami bertelut. Ada acara-acara, ada yang membawa acara itu bagaimana supaya hening. Jangan membuat keributan. Itulah kami di gereja kami. Jadi jangan kira semua gereja itu sama berjingkrak-jingkrak. Tidak. Memang dikatakan di sini boleh memuji Tuhan itu dengan kecapi. Tapi bagaimana cara memetiknya itu? Tidak seperti orang yang di kedai tua. Oh tidak. Harus ada kesopanannya. Harus ada tata keramanya cara memetik gitar itu. Dinyanyikan dengan apa? Penuh dengan sukacita supaya iman kita ini apa? Semakin kuat, semakin bersemangat untuk apa? Untuk menjalani hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Jadi kalau kita nggak dihibur, kalau kita nggak diberikan dakwah seperti kalian itu, dikotbahi, dikasih ajaran, makanya ada pendeta, para penginjil, supaya apa? Supaya kita dibuat hati kita ini sejuk sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu, hakim yang adil itu, biarlah kita ini hidup di dalam kebenaran, itulah menuruti hukumnya ini tadi. Nah, kalau orang Bang Hidayat sudah melakukan hukum Taurat ini, meneruskannya, kita inilah umatnya. Jangan salah ya. Sebenarnya kita ini harus sama. Kita ini harus sama. Tidak bisa satu orang pun kita masuk neraka. Semua kita umat manusia ini seharusnya dibawa ke dalam kerajaan siapa? Kerajaan surga. Yang kita apalagi di Komal ini, udah kita berdakwah terus. Seharusnya kitalah itu salah satu pengikutnya. Makanya dibuat 10 perintah. Hukum Taurat itu tidak bisa itu dikurang-kurangi. 1.1 iota. Jangan kau rubah 10 hukum itu. Maksudnya 10 hukum yang sudah dibacakan Bang Hidayat tadi. Nah, kalau sudah kalian juga mempelajari itu, berarti kebenaranlah yang kita pelajari. Begitu Bang Hidayat. Bang Budi, Bang Gema, Kadarma, Bunda Rama, silakan kalau mau menambahkan. Ayo. Masih udah tidur sama Bunda Rahma itu. Waduh, kok sampai ketiduran. Lagi udah jam 4, aku pun mau lagi jam 6 udah bangun. Aduh, payah deh. Iya. Ya. Oke. Semangat. Itu. Oh. Ya, itu dengar ya. Ketika Anda mengatakan kita ini sudah sama, salah itu. Tidak benar itu. Ya, karena apa itu? Tuhan kita itu tidak sama. Kami menyembah apa yang disembah oleh Yesus dan para nabi, sementara itu menyembah apa yang dibuat oleh Paulus dan Lukas. Saya pelan-pelan rungkai dulu ya. Mungkin ini ada yang paling menarik di sini sebenarnya itu. Sekarang ketika Anda sedang masih memperagakan Yesus sebagai Tuhan, walaupun Anda pelaku hukum Taurat, walaupun Anda tidak berbuat kejahatan,
Tetapi itu, dasar pundasi penolakan dari Yesus kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, inilah yang menuhankan dia. Karena ini terdapat di dalam beberapa ayat. Sebelum ke sujud ya, karena di Bible itu ada 48 ayat dari Abraham sampai kepada Yesus bersujud. Sekarang, kalau di dalam Islam, di dalam Sirah Nabawiyah, Nabi Isa ini datang membawa maksud, ada 4 maksud. Pertama, membunuh babi. Bukan artinya dia masuk ke hutan, dia pancung satu-satu ekor babi. Bukan dia pemburu babi, tapi dia membunuh babi. Ya. Artinya siapa yang masih memakan babi yang di Ulangan 14:8, di Imamat 11:7, Al-Maidah ayat 3 masih dilanggar, maka itulah yang dibasmi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kedua, dia membunuh Dajjal. Ya. Karena ternyata yang disayangkan sekali, teman-teman Kristen sedang menunggu Tuhan yang akan datang. Padahal dalam Islam jelas ketika Al-Masih Ad-Dajjal itu yang juga mengaku Tuhan kelak akan datang, nanti dia akan berkata, akulah Tuhan. Kalau siapa yang percaya kepadanya, maka akan diberikannya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan hidup yang mewah. Sementara dijanjikan di tangan kanannya adalah api. Di tangan kirinya adalah surga. Padahal ketika kita memilih api, ternyata itu adalah taman-taman surga. Ya, jadi kami sudah ada tanda itu, kode kafaro, kufur atau kafir di dahinya. Dan itu sudah Allah peringatkan kepada kami. Kami sangat mengenal siapa Al-Masih Ad-Dajjal itu, yang juga diurapi Dajjal. Ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ingat teman-teman Kristen, kami hanya memperingati supaya jangan kamu terjerumus dengan itu. Karena itulah yang dibunuh oleh Yesus. Sebelum saya ke Bible. Tujuan kedua, dia itu menghapuskan salib, mematahkan salib. Bukan dia panjat itu bumbung gereja, dia naik di sana, dia tebas itu salib, bukan. Tetapi artinya siapa saja yang melanggar di Keluaran 20 nomor 4 sampai 6 itu, ayat nomor 3 sampai 6 itu, maka itulah yang dibasmi oleh Yesus. Sebab itulah saya singgung tadi, janganlah membuat patung Yesus, gambar Yesus, salib Yesus. Jangan, karena itu bukan ajaran dari Yesus. Kemudian seterusnya menghapuskan jizyah. Ya, sehingga tiada lagi umat lain pada masa itu kecuali mereka adalah muslim pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena umur Islam ini hanya 150 tahun lamanya, hijrahnya. Selanjutnya, ayo kita convert ke Bible. Betulkah kelak Yesus ini kalau datang mengangkat Kristen ini ke surga? Ini kan dogma, ajaran gereja. Ayo kita telah ayat per ayat. Sangat jelas itu. Ya, ini semua tahu lah ini. Ini ayat ini sudah tahu. Bahkan anak-anak saja ini sudah tahu di kalau TikTok ini. Sudah dibaca berulang-ulang. Matius 7, 21 sampai 23. Ini jelas penolakan kepada siapa yang panggil dia Tuhan itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ternyata bila kita bongkar-bongkar Bible, tiada satu pun kehendak Bapa di surga menuhankan Yesus. Ya, ini itu yang pokok penting. Kemudian di Matius 10 nomor 34 sampai 35, jangan kamu mengira bahwa aku datang membawa damai di atas bumi, kata Yesus itu. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, untuk memisahkan istri dari anaknya, suami dari ibunya, menantunya dan seisi rumahnya akan dipisahkannya. Bahkan kata Yesus, barang siapa yang memuliakan orang tuanya atau ibunya, bapaknya lebih daripada aku, dia tidak menjadi pengikutku. Inikah ajaran kasih itu? Tidak. Karena dalam Islam, wahablu minallah, wahablu minan nas. Selanjutnya, di dalam Lukas 19:27 jelas di situ itu. Akan tetapi angkatan yang tidak setia ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah dia di hadapanku dan bunuhlah di hadapanku. Inikah ajaran kasih itu? Tidak ada itu. Ternyata di dalam Bible pun Yesus itu kelak membasmi atau menghilangkan atau meniadakan, mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Ternyata di Matius 7, 22 dan 23 dia bilang gini, pada saat akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bermukjizat dalam namamu, dan
melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Ini perbuatan siapa di muka bumi? Hanya Kristen. Ingat, hanya Kristen yang bilang seperti ini. Berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus. Yang tiba-tiba ada si raba-raba kemasukan Roh Kudus dalam nama Yesus. Ternyata bila kala Yesus menjawab di 23-nya, "Inilah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan." Alhamdulillah, orang Islam sudah tertolak di situ. Kenapa? Orang Islam tidak menuhankan Yesus. Orang Islam hanya la nufariqu baina ahadim min rasuli, kata Islam. Tidak sempurna imannya orang Islam kalau tidak mengimani Yesus sebagai nabi. Seperti halnya di Bible, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Di Matius 2 nomor 6, di Yohanes 5 44, Markus 14:65. Jadi ini itu. Bahkan di Matius 19 nomor 28, Yesus itu menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Sebab apa? Di Wahyu 7 nomor 4, hanya 144.000 yang sudah termeterai dari 12 suku Bani Israel masuk surga. Yang lainnya di luar. Itu, tidak ada tempat lagi kepada miliaran Kristen itu. Sudah penuh surganya Kristen. Hanya 144.000 itu. Masa masih mengharapkan surga itu? Sementara kalau dalam Islam, satu manusia saja itu bandingannya surga itu seluas mata memandang itu. Itu bedanya orang yang beriman punya surga dengan orang imani punya surga. Sudah berbeda. Kemudian, benarkah Yesus ini tersalib menurut gospel? Nah, ini yang menariknya. Ayo kita bahas. Sekarang, saya tidak mau ke pendeta dulu deh. Saya tidak mau tanya pastor, saya tidak mau tanya uskup. Cuma itu catat aja. Al-Hidayah ini berkata-kata mungkin salah, tetapi dicatat dan boleh dijapri saya. Ini salah Al-Hidayah. Kalau tidak salah, di Bible itu, sebagaimana orang Yahudi mengatakan di Yohanes 12 nomor 34, dalam Taurat kami tertulis, penyelamat atau Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Ini perkataan orang Yahudi ya itu. Sekarang perkataan Paulus. Perkataan Paulus itu di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, dan mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Ini perkataan Paulus. Sudah dua yang berkata, orang Yahudi dan Paulus sendiri. Sekarang apa kata Yesus? Apa kata Yesus tentang penyaliban ini? Di dalam Yohanes 8 nomor 29, dan dia yang telah mengutus aku akan menyertai aku dimanapun aku berada dan tidak akan membiarkan aku sendirian karena aku selalu berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Tuhan itu tidak akan meninggalkan Yesus. Sebab itulah di Mazmur 91 nomor 11 dan 12, dia akan mengirim malaikatnya untuk mengenatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, apalagi hanya paku gitu loh. Pikir itu, kami di sini datang untuk memuliakan Yesus, bukan untuk merendahkan, menghinakan Yesus seperti keimanan kalian. Kemudian, kurang lagi, ketika kamu baca Matius 26 nomor 24, sebagaimana Yesus mengatakan, celakalah orang-orang ini yang bilangnya anak manusia ini telah disalib. Inilah Kristen. Apa dia bilang? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan, adalah lebih baik dia tidak lahir di muka bumi. Coba lihat apa kata Yesus tentang kamu-kamu ini toh, yang bersungguh-sungguh mengharap agar Yesus mati gitu itu. Sementara kami datang ini itu mengcounter, jangan ditinju dong, jangan dipukul dong, jangan diludah dong, karena Tuhan kami sama-sama mulia dengan orang monoteisme. Ketika kamu sedang memukuli Tuhan, meninjui Tuhan, jangankan Tuhan kamu yang benar, dari cara kamu beriman saja itu sudah salah, karena ternyata beriman tapi menghinakan Tuhan. Itu, camkan itu. Selanjutnya, kalau di dalam Yohanes 8 nomor 2 sampai 8, kalau Yudas itu memang murid Yesus, kenapa Yesus yang mengatakan akulah dia sebanyak 3 kali. Bahkan di Matius 17 nomor 2, Yesus boleh berubah wajah di depan murid-muridnya. Lalu ayo kita ke penyaliban. Sekarang penyaliban menurut Bible, penyaliban jamnya saja ini ada 3 masa. Jam 9 menurut Markus 15:25 kalau tidak salah. Jam 12 di Yohanes 19 nomor 14. Jam 3 di Markus 14 nomor 27.
Oke, sekarang tentang salib, memikul salib Yesus. Ini saja ada 2 orang atau 3 orang. Menurut Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri yang pikul salib Yesus. Kalau di Lukas 23:26 itu Simon Kirene ataupun di Matius 27. Bagaimana mungkin kamu beriman yang oh pasti dong, ini tersalib dong, haleluya dong. Padahal tidak pasti, ini begini ambigu penceritaannya. Di gimana saya mau masuk Kristen itu? Kalau ternyata saya masuk Kristen tiba-tiba yang disalib itu adalah orang yang diserupakan yang saya tuhankan, la haula wala quwata illa billah. Sebab itulah dari Al-Quran tadi saya sudah menjelaskan, tujuan Yesus itu datang adalah untuk menolak ajaran-ajaran yang ternyata menuhankan dia. Karena di Matius 24 nomor 4 dan 5 dia sudah berpesan, waspada dan berhati-hatilah, karena akan datang banyak orang memakai di dalam namaku itu, memakai di dalam nama Yesus. Lalu mereka menyesatkan banyak orang itu, termasuk orang-orang pilihan. Ini sekalian kepada orang-orang murtadin yang di mana-mana kamu berada, camkan ini baik-baik. Kebanyakan dari murtadin itu katanya melihat Yesus time sholat, melihat Yesus ketika di Ka'bah. Inilah murtadin yang paling odong di antara odong. Karena tidak membaca gospel, tetapi sok-sokan. Dibaca di Matius 23 nomor 22 sampai 26. Pada masa itu kata Yesus, apabila mereka mengatakan lihat ada Mesias di sini, lihat dia datang di padang gurun, lihat dia datang dalam bilik, jangan kamu percaya, karena malaikat pun boleh menyamar, iblis pun boleh menyamar sebagai malaikat terang. Ya itu. Jadi apa saja keimanan teman Kristen, kami tidak membantah kalau kami tidak punya dasar. Tetapi dasar pondasi kami beriman dan menerangkan adalah Al-Quranul Karim sebagai kalam Allah. Dan ternyata Bible itu pun masih mengandung kisi-kisi pengajaran yang benar dari Tuhan. Begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi Mesias akan hidup selama-lamanya. Itu kata orang Yahudi kan? Yang jelas orang Yahudi masih menunggu Mesias sampai hari ini. Tapi mereka tidak percaya Mesias yang akan datang adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias. Orang Kristen sampai saat ini menunggu kedatangan Mesias juga, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali sama kami. Tetapi mereka tidak mengakui Yesus Tuhan. Tetapi kalian umat Muslim, siapa yang kalian tunggu? Mesias kah? Mesias kalian tak percaya Yesus kan? Nah, kami nggak tahu siapa yang mau kalian tunggu-tunggu. Tetapi orang Kristen masih menunggu Mesias akan datang. Serupa dengan siapa? Orang Yahudi. Yesus hanya menghakimi kedua belas suku Israel. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi dunia. Dunia setauku dunia bukan kedua belas suku Israel aja. Tetapi memang dikatakan seperti itu ayatnya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi hati-hati. Di dalam Alkitab juga dikatakan hanya Allah hakim yang adil. Nah, siapa yang diusir? Angkatan yang tidak setia, bunuhlah. Kan katanya kan? Iya memang. Jangan bilang nggak kasih. Sekarang Yesus itu kasih loh. Kenapa sampai hari ini masih ditunggu kedatangan kita supaya bertobat? Kenapa kita nggak dihancur? Tengok itu Maroko, tengok itu Aceh, tengok itu di mana lagi negara-negara yang gempa-gempa itu sekarang ini. Maroko ya sudah hancur lebur itu sekarang. Kemarin Aceh 5 menitnya dihancurkannya itu. Kita bumi ini bisa 2 menit dihancurkan siapa? Dihancurkan Yesus. Tetapi kenapa dia belum hancurkan? Karena masih apa? Masih ditunggu kedatangan kita untuk siapa? Untuk bertobat menuruti hukumnya dan percaya kepadanya. Dia adalah juru selamat dan dialah kelak yang akan membangkitkan semua orang mati, dan dialah kelak yang menentukan manusia itu dibawa ke surga atau tidak. Hanya Yesuslah yang menentukan kelak manusia itu dimasukkan ke neraka atau tidak. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Nah, kenapa Yesus itu kami percayai, kami imani adalah Tuhan? Memang iya, sudah tercatat dia akan menghakimi. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, dikatakan lagi tadi. Coba itu baca Yohanes 12 47 sampai 50. Tunggu dulu.
Yesus datang membunuh babi. Tadi kan Yesus datang membunuh babi, membunuh Dajjal, mematahkan salib, menghapus jizya. Kami umat Kristen menunggu kedatangan Yesus bukan seperti itu. Nggak perlu lagi membunuh babi, nggak perlu lagi mematahkan salib. Itu maka sekarang ada penginjilan. Sekaranglah kita buka telinga kita ini lebar-lebar, bahwasanya kelak kedatangan Yesus itu tak ada lagi membunuh babi, nggak ada lagi mematahkan salib. Kedatangannya untuk menjemput umat-umatnya yang percaya, umat-umatnya yang setia, umat-umatnya yang percaya kepadanya Tuhan dan Juru Selamat, dan umat-umatnya yang menuruti perintahnya, dan umat-umatnya yang meninggalkan segala bentuk kejahatan. Itulah yang apa? Itulah yang akan Dibacakan dijemput. itu Yohanes 12:47 sampai 50 itu, maaf. Bateraiku udah merah lah. Udah ada tadi Ya, peringatan. dibacakan aja dulu Yohanes 12:47 sampai 50. Tolong itu ya. Jadi tanggung lah khotbahku tadi. Iya, nggak dibaca aja biar ada dalilnya gitu. Tadi nggak ada dalilnya. Saya kasih dalil itu. Yohanes 12 nomor 47 sampai 50. Biar ada warna gitu, bicaranya itu pakai dalil gitu. 47 ya. Ya, Yohanes 12 nomor 47 sampai 50. Ya, judulnya Firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus ini ya, 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku hendak aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yes. Udah ayat 48. Apa ini? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadikan hakimnya pada akhir zaman. Iya betul. Yesus memang dikatakannya seperti itu. Aku nggak datang menghakimi. Iya, dia menerangkan, kau beginilah kau Diarni Simatupang. Beginilah kau begini, turutilah hukum-hukumku. Jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Kau akan kusediakan tempat, aku akan pergi ke sana dan Lanjut aku itu akan datang 49 itu sampai 50. dan aku akan menyediakan tempat bagimu, katanya. Bayangkan itu, siapa dia sehingga dia menyediakan tempat di kerajaan surga? Siapa ada para nabi berani berjanji seperti itu? Apa Dia kata tidak Yesus? sanggup membacakan terus Bang Budi Kebangkitan dan hidup. karena takut Kata Yesus, terlanggar dogmanya. aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Ada nabi berani berbicara seperti itu. Kalau enggak dia Iya, penguasa. iya, iya, iya. 28 ayat Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Sekarang Yesus berkuasa di surga dan akan datang untuk menghakimi manusia yang apa? Yang menolak dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu ajaran kami. Pelajaran kami ya. Itu di 47 itu Yesus menyatakan dia tidak menghakimi. Kedua di ayat yang 48, 49, 50 bahwa yang memiliki firman itu adalah Bapa Yesus sebagai utusan toh. Iya, Itu ayat Anda yang menyatakan Tapi Yesus kami bukan penghakim, dia cuma sebagai penyelamat. Oke. Gitu ya. Jadi itu tolong dibaca baik-baik dari 47 sampai 50 itu baru sampai 48. Iya, itu udah paham aku itu apa maksud kalian. Kalian kan memang sudah berlawanan dengan kami. Nggak mungkin aku Bukan, Ya, ini. itu bukan. terlanggar Biar dengan biar dogmanya. gini itu, biar kami di bawah ini bisa memahami apa yang itu katakan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Enggak Itu dong. katanya ngikut Yesus tapi itu melanggar dan Perkataan melawan semua perintah Yesus gitu loh itu ya. Kasih ya. ya terserah lah. Kalau kalian nggak percaya Yesus nanti hakim yang adil, nah ya kita tunggu aja nanti kedatangannya. Ya itu gantian dong itu. Sharing. Siapa yang mau bertelinga hendaklah mendengar. Siapa yang mau menerima silakan. Yang mau menolak ya silakan. Itu ya kan? Tapi gantian dong itu. Oke. Aku tadi Oke, belum gantian dong itu. Bukan itu, tapi kami sudah dapat poinnya. Sudah dapat poinnya. Oke. Begini toh ya. Dasar kita sebenarnya untuk menerima Yesus ini apa? Kalau saya, tentunya kalau Al-Hidayah dipertanyakan, dasar saya kepada Yesus ini mau Tuhan atau Nabi. Ini dua hal ini itu. Kita percaya Yesus itu A. Tuhan, B. Nabi.
Maka menurut Bible di 1 Yohanes 4 nomor 2 dan sampai 3 itu tadi dijelaskan, yang percaya dia sebagai manusia. Apa itu? Yang nabi diutus oleh Allah, Yohanes 17:3, begitu juga Yohanes 13:16. Hamba dan utusan Tuhan. Ketika kamu bilang Yesus itu Tuhan, selain daripada antikristus juga tidak alkitabiah itu. Lalu kamu mengatakan, kalau Yesus berkehendak 2 menit saja ini ada dihancurkan dunia ini, gitu kan? Itu kalau 2 menit dia boleh hancurkan dunia, kenapa dia 3 hari mati? Nah itu lebih lama dia mati daripada dia boleh menghancurkan dunia gitu. Bukan saya tidak percaya itu, tetapi ayo kita lihat apa jawaban Yesus. Yesus, engkaukah Tuhan penyelamat dunia dan penyelamat, engkaukah Tuhan yang disembah oleh Abraham? Apa jawab Yesus itu? Markus 10 nomor 40 atau Matius 20 nomor 23. Hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dia kehendaki. Dia itu, bukan Yesus. Bayangkan ini itu, duduk saja itu. Belum lagi ngopi bareng, belum tidur sama-sama Yesus. Duduk saja di sebelah kanannya dan kirinya, Yesus tidak berhak memberikannya. Ya, cawanku memang kamu minum daripada aku, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Apalagi kalau minta babi sama Yesus. Itu, ini adalah di hadapanku kamu pembuat kejahatan, kata Yesus jawabnya. Lalu, bagaimana saya bilang, oh Yesus kamu Tuhan? Enggak Yesus, kau itu penyelamat dunia Yesus. 2 menit bilang situ kau hancurkan dunia Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Berarti kalau tiada kehendak dari Allahnya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia menghancurkan 2 menit dunia, sedang 3 hari 3 malam dia terhancur karena 3 paku disalib. Ya, itu. Kemudian itu tadi di Yohanes 5:30. Kemudian di dalam Matius 19 nomor 17, ketika ditanya oleh Petrus, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kami lakukan agar kami peroleh hidup yang kekal? Ya, apa jawab Yesus? Tuhankanlah aku sebagai anak orang yang datang menjadi manusia gitu. Indah. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Namun hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah saja itu. Di mana 2 menitnya itu? Ayatnya itu di mana? Di dalam Markus 10:18. Mengapa engkau katakan aku baik? Tiada yang seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Hah? Yang pasti Allah itu di mana? Bilangan 23:19. Bukan manusia, bukan anak manusia. 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah, bukan manusia. Hosea 11 nomor 9, bukan manusia. Kenapa kamu ngotot harus Allahnya manusia itu yang tidak alkitabiah? Kemudian di Lukas 18 nomor 18 sampai 20 pun juga sama. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang lebih baik. Turutilah perintah Allah. Jawab Yesus itu. Tetapi kalau jawab itu 2 menit Yesus kau hancurkan bumi Yesus. Sekarang saya harus tanyakan Yesus itu untuk mendapatkan Tuhan, bukan menanyakan itu dan pendeta. Lalu di dalam Matius 19:28, anak manusia hanya menghakimi 12 suku Israel. Tidak ada suku Indonesia itu. Hah? Bahkan di Matius, di Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka itu, Bani Israel, bukan kepada dunia, bukan kepada Indonesia aku berdoa itu. Hah? Bahkan Yesus jelas-jelas mengaku dia berdosa itu. Kamu baca di Lukas 15 nomor 18 sampai 21. Sebab apa? Dia itu datang menurut ansip Romawi, dan Paulus dan konco-konconya memang dibuat untuk berdosa. Ayatnya di mana? 2 Korintus 5 nomor 21.
Jadi itu sudahlah itu. Tolonglah, janganlah difitnah Yesus jadi Tuhan itu. Kasihan dia itu. Sudah Oke, pun menurut aku keimanan kamu harus ditinju, harus dipukul, harus diludah, harus dibingkai. Lagi dijadikan Bang. Tuhan itu. Aduh, Ya, astagfirullahaladzim. gantian ya. Ayo. Iya, itu. 1 Petrus 4 ayat Iya itu. 1 Petrus 4 ayat 6 dan 5. Ayat 5 ya. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada dia, yaitu Yesus, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nggak ada dibilang sebab kita semua menghadap pengadilan Allah. Nggak ada. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Makanya di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku, kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Mana ada para nabi atau utusan berani berkata seperti itu? Tak berani. Nabi aja tidak tahu selamat atau tidak. Kalau Yesus berani mengatakan kepada umatnya, aku pergi ke situ dan akan menyediakan tempat bagimu di Arni Simatupang, katanya. 2 Petrus 3 ayat 9. Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Nah, di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maksudnya tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Setiap orang yang di dalam Kristus pasti hidupnya sudah hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau dia mengatakan pengikut Yesus tapi dia hidup di dalam kegelapan, maksudnya mabuk-mabukan, berjudi, merampok, mengganggu orang, menyakiti hati orang, itu tak hidup di dalam Kristus. Tetapi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia melakukan kebaikan dan kebenaran, tidak ada penghukuman atasnya. Itu enaknya kami umat Kristen. Kalau kami sudah hidup dalam Kristus, tetapi kami melakukan kebenaran dan kebaikan dan hukumnya, ya kami akan dibawa dan diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi semua nanti manusia harus dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Tidak ada pengadilan yang lain-lain. Tidak ada ayatnya. Coba tunjukkan di Al-Quran kalian. Adakah ditulis akan dihadapkan semua manusia di tahta pengadilan Allah? Coba tunjukkan. Kalau kami ada, dibawa semua ke tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Berarti Kristus itu adalah Tuhan. Dia, karena dia yang berhak menghakimi. Silahkan. Hanya itu sudah cukup berhiburnya itu. Ini itu ya. Sebelumnya saya sudah menemukan ayat-ayat di dalam gospel, karena ini gospel juga bukan Al-Quran. Ya, berapa ayat tadi? Saya ambil kutip ulang lah. Markus 10:40, Matius 20:23, Matius 19:17, Yohanes 17 nomor 9, Markus 10:18, Lukas 18:20, Yohanes 17 nomor 9, Yohanes 19:28, Yohanes 5:30, Yohanes Lukas 15 nomor 18 sampai 21, 2 Korintus 5 nomor 21. Justru bila kamu datang itu mengasih tahu sama kami yang di sini bahwa Bible itu penuh dengan kontradiksi. Sepatutnya itu, kalau kamu ini berpikir ya, kalau saya bantah ini ahli daya dengan kata-kata Yesus yang dia harus menyediakan tempat kepada orang-orang yang percaya. Bagaimana dia menyediakan tempat sedangkan duduk di sebelah kanan dan kirinya saja dia tidak berhak memberikannya itu? Ya. Lalu itu yang menariknya di sini, ya, yang kamu mengatakan Roma, Korintus, Efesus,
Itu jujur saya selama saya Kristen belum pernah saya terbaca ayat ini. Dengar ya, karena saya yakin di bawah banyak Kristen. Roma 3 nomor 7. Ini surat Paulus. Akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku harus dihakimi lagi sebagai orang-orang bersalah, berdosa? Tidak pernah dibacakan sama pendeta ini. Ternyata Paulus itu jujur bahwa dia berkata-kata di Bible itu dengan dusta. Ya, karena apa? Dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin menuruti keinginan-keinginan bapakmu. Apabila dia berkata-kata, dia pasti berkata dusta dan menyesatkan manusia sejak purbakala. Inilah buktinya. Belum lagi di 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 12:16. Kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nggak pernah dibaca sama Ito dari tadi. Apa yang dibacakan oleh Ito? Dongeng-dongeng daripada penulisan-penulisan gospel dari Yunani. Kemudian di 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku bodoh sebab harus kamu puji meskipun aku tidak berarti sedikit pun, kata Paulus. Jujur dia mengaku bodoh, dia mengaku bukan firman Tuhan yang dia bilang, tapi si Ito bilang, oh itulah yang menghancurkan Yesus, kata-kata Yesus, gitu. Buktinya tadi dikutip Roma, Efesus, Korintus, itu kan? Pulus. Nah, kemudian di 2 Korintus 11 nomor 23, aku berkata seperti orang gila. Bahkan aku lebih gila lagi, kata Paulus. Mengaku jujur si Paulus ini. Di 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurompak dengan mendapat tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayan kamu. Jujur si Paulus ini itu. Galatia 1 nomor 3, Paulus pun membinasakan jemaat-jemaat Allah. Di 1 Korintus 15 nomor 9, aku paling hina, tidak pantas disebut seorang rasul. Tetapi apa kata itu? Kamu tidak Paulus, kamu tetap rasul yang mulia dan tetap Yesus mati di salib. Di 1 Korintus, di Roma 11 nomor 13 sampai 14, Paulus mengaku dia ini rasul bagi orang-orang yang di luar orang Yahudi. Di Galatia 5:15, dia itu katanya dipilih sejak dari kandungan. Kata siapa? Sedang kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu kan? Pura-pura kayak anak TK gitu. Tuhan, siapakah kau? Gitu, kalau anak yang manja-manja gitu kan, bertanya sama cigunya. Karena dia tidak tahu itu Tuhan apa, kebaliknya hantu gitu. Nah, kemudian di Galatia 6 nomor 11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tangan-tanganku sendiri. Apa ini? Kata Paulus. Kemudian di 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh oleh karena Injil Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Jujur Paulus ini mengatakan, ketika Al-Hidayah menyampaikan sesuatu kebenaran, mulia, lebih banyak pengetahuan tentang Yesus. Sementara Ito dan kawan-kawannya hanya banyak pengetahuan tentang Paulus untuk menghinakan Yesus, begitu. Kemudian Filipi 1 nomor 18, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Paulus ini jujur itu, bahwa Injil itu harus dikasih tahu walaupun dusta. Astagfirullahalazim. Nah, begitulah kemudian di Galatia 1 nomor berapa ya? Nomor 10 kalau tidak salah. Galatia 1 nomor 10. Injil yang kuberitakan ini mengajarkan kepada diajarkan kepadaku, kata Paulus. Sementara bila saya menyimak-nyimak gospel, tidak pernah Yesus mengajarkan Injil kepada Paulus. Tidak pernah si Yesus kasih ajar itu apa itu Injil kepada si Paulus. Sekarang masalahnya itu, bagaimana yang sudah jelas-jelas begini itu, Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Tuhannya itu Tritunggal yang Esa. Bagaimana nyambungnya itu? Dan ini itu ya satu hal, camkan ini. Kalau kami ini sebagai umat Islam yang murtad, mau murtad di kumal ini,
Kira-kira kami itu masuk Kristen apa? Hah? Apakah Advent? Apakah Katolik? Apakah Anglikan? Apakah Unitarian? Apakah Ortodoks? Apakah Basel? Karena semuanya saling membedakan. Jadi kamu silakanlah tinggal di sana. Karena memang Allah itu menyiapkan dua tempat. Apa itu? Surga dan neraka. Dan itu pasti ada penghuni. Kami sudah menyampaikan kebenaran, tetapi intinya kalau kamu tetap menutup diri dari kebenaran itu, sumum bukmun umyun fahum layarjiun, maka kalau kamu sudah tertutup, silakan. Tetapi ingat, kata Allah, Dia menyediakan dua tempat itu yang pasti itu ada penghuninya. Satu penghuni Yesus dan umatnya di dalam surga, satu penghuninya Paulus dan umatnya itulah di neraka. Terima kasih, Tok. Iya, iya, gini. Sebenarnya kan hanya dua yang kita pilih, mau masuk surga kah, mau masuk neraka kah, kan gitu. Tadi Bang Hidayat mengatakan Paulus itu penipu, bodoh, gila. Nah, di dalam Al-Quran kalian juga, Quran surat Al-Hijr ayat 6, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran, kepadanya sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang gila. Nah itu ya, ada juga kalian begitu ayatnya. Nah, ada juga di dalam Quran surat At-Tariq ayat 6. Allah berfirman, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu, katanya. Nah, jadi kalau dipikir, kalau dibahas-bahas itu nggak ada berguna. Kalau yang salah-salah nggak usah dipamer-pamerkan. Alkitab orang nggak usah kita pamerkan. Aku karena Bang Hidayat tadi, aku pun memunculkan ayat kalian. Quran surat Maryam ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Allah mengutus setan-setan berbuat maksiat. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah kita mempermalukan Alkitab orang lain. Di dalam Alkitab kami walaupun dikatakan Paulus menipu, bodoh, gila, kurasa kalian yang salah pengertian. Nah, begitu juga dengan Alkitab kalian ini. Kalau ada pun ayatnya seperti ini, kan kalian juga tidak membenarkannya. Pasti kalian menolaknya. Nah, jadi marilah kita untuk mengabarkan Injil itu, menerangkan bagaimanalah cara-caranya supaya kita masuk surga. Kalau di dalam Kristen, caranya masuk surga itu karena ada pengadilan tahta Kristus, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik ataupun jahat. Mari kita lakukanlah itu perintah-perintahnya. Apa itu perintahnya tadi? Itu tadi yang 10 hukum tadi. Nggak ada nama agama Allah, nggak ada. Allah itu tidak mempunyai nama agama, tetapi Allah itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Tidak ada terkecuali, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk Kristen, HKBP, Advent, Katolik, enggak. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Siapa yang menuruti 10 hukumnya, itulah yang akan diselamatkan. Itu tidak akan dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus jika kita menuruti hukum-hukumnya dan melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran di sepanjang hidup kita. Itulah penutup dari saya, karena sudah jam 4:30, sudah ngantuk aku dan mau kerja nanti aku. Jadi Bang Hidayat, itulah yang bisa saya utarakan pada malam hari ini. Kalau besok-besok nanti kita mau lagi membahas-bahasnya, boleh silakan. Tapi ini sudah pagi, sudah ngantuk aku, mata aku pun sudah ngantuk kali. Ya, tapi dengar dulu itu. Saya pun mau buat penutupan juga itu. Ya. Intinya itu gini ya. Selagi kamu masih ngotot mempertuhankan Yesus dengan cara menghinakan Dia dengan matinya disalib dan harus telanjang untuk dipapar di mana-mana bumi, selagi itulah kami umat-umat Islam itu tetap bising. Sebab Dia itu adalah Rasul kami yang mulia, maka kami pertahankan sosok ini. Ingat satu hal ini yang membedakan Kristen dan Islam, orang yang beriman dengan yang imanin dulu. Karena kalau Islam memuliakan Tuhan dengan cara memuliakan supaya jangan disamakan dengan orang. Tetapi teman Kristen, selain daripada menjadikan orang sebagai Tuhan, juga beriman kepada Tuhan yang harus mati dan dipukul, ditinju di ludah, lalu dijadikan Tuhan seperti Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2:11, dan Roma 14 nomor 9.
Ingat itu, saya tidak sedang menyampaikan yang cuma-cuma. Sekarang, ketika kamu mengatakan Allah membalas tipu daya mereka, betul, Allah itu maha pembalas tipu daya. Karena apa? Mereka hendak merencanakan penyaliban. Ya, sementara Allah membalas tipu daya mereka karena Allah memuliakan Isa Al-Masih. Seperti kami inilah caranya, kami memuliakan dia. Dengan cara kami mendudukkan tempatnya di tempatnya yang benar supaya jangan terhina. Sekarang, apa kamu terbaca di Biblemu? Ayat ini ada di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Pernah baca apa tidak? Ini penginjilan gratis itu. Karena apa? Jujur itu ya. Satu hal ini saya kembalikan kamu ke laptop. Kalau ada Yesus pernah sebut satu ayat sejak Kristen dalam Bible, saya dibaptis 10 kali itu. Jadi pendeta saya. Saya sudah bilang kepada kamu tadi, ketika kami masuk Kristen, Kristen apa yang kami ikut? Sedangkan ada pemakan babi, ada yang pengulup, ada yang mabuk-mabuk. Sekarang itu, saya kasih tahu kamu ya, di kampung saya ini, di Napagang, Telupin, Sabah, kalau ke gereja setiap 3 bulan itu mereka bawa tampayan. Kamu tahu tampayan? Itu minuman keras itu. Jadi itu, sekarang kalau saya masuk Kristen, kira-kira ajaran dari Yesus itu yang seperti apa? Hah? Jadi ingat itu, kami sudah mengasih tahu bahwa ajaran yang benar itu apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan yang diajarkan oleh Paulus dan geng-gengnya, bukan. Hah? Sementara bedanya cuman simple kok. Tuhannya Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi kalau itu, dengarlah hai orang Kristen, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Udah beda toh? Bagaimana mungkin kami mau beriman itu? Mungkin demikian dari saya itu. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena ada Al-Hidayah ternyata kamu santai. Kalau tadi kejang-kejang. Jadi terima kasih itu sudah melayani saya ya. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Saya minta maaf kepada teman-teman kalau ada salah kata dari saya. Intinya saya hanya menyampaikan ya. Bang Budi, masih monitor Bang Budi. Bang Budi.